Jadi hak dasar di bawah manusia sejak lahir. Jadi sejak lahir udah dia mendapatkan itu. Nah kalau kita nanti misalnya belajar filsafat, itu bahkan sebelum lahir pun dia sudah memiliki, ya artinya kalau dikatakan di sini sejak lahir. Nah, kalau udah berarti dalam kandungan gimana? Itu kan persoalannya. Nah kalau dalam filsafat nanti atau dalam beragama, dalam agama, ajaran agama mungkin sebelum lahir pun dia sudah memiliki hak asasi manusia. Ya. Nah itu kita tinggalkan mengenai kalian akan dapat nanti pembelajaran itu dalam moral, tapi kita mengikuti yang ini saja, ya. Karena nanti persoalannya lebih rumit lagi. Ya. Kita mengikuti apa yang umumnya diterima dalam negara. Ya. Nah, hak dasarnya jadi sejak lahir yang melekat pada esensinya. Esensi apa? Esensi itu apa? Esensi itu kalian sudah dapat belajar pengantar filsafat. Esensi itu artinya adanya dia. Ya, nah ini sebenarnya berkaitan dengan filsafat. Ya. Sebagai anugerah Allah. Nah, negara kita negara beragama. Nah itu dikaitkan dengan apa arti hak asasi esensi kita itu adalah anugerah Allah. Ya. Hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir dan melekat pada potensinya. Nah, inilah yang disebut dengan hakikat atau kodrat manusia. Jadi, apa yang dibawa sejak lahir itu yang menjadikan dia menjadi manusia. Nah, jadi apa bisa dikatakan juga? Atau bisa saya katakan gini, apa yang membuat manusia itu sebagai manusia? Nah itulah kodratnya. Nah, itu yang disebut dengan kodrat. Ya. Nah sekarang apa itu kodrat? Nah, apa itu kodrat? Apa itu hakikat? Sehingga saya ini menjadi sebagai manusia membedakan dengan ciptaan lain. Nah itu itu yang dimaksud dengan kodrat. Ya. Nah, saya merujuk pada pemikiran Plato yang mengatakan bahwa yang membuat manusia itu menjadi manusia, yang membedakannya dia dari ciptaan lain itu adalah rasio, pikiran. Ya. Nah, itu yang membuat manusia itulah kodrat manusia. Ya. Jadi mungkin itu bisa kita lihat aplikasikan di sini. Ya, jadi manusia yang membuat manusia memiliki kodrat atau membuat dia memiliki kodrat yaitu rasio, pikiran. Yang ciptaan lain tidak ada itu. Misalnya monyet tidak memiliki pikiran, burung tidak memiliki pikiran, hanya manusia. Nah itulah yang menjadi kodrat manusia. Ya. Sama, Stoa juga sama. Ya, walaupun nanti titik dasarnya berbeda, ya, dari pendekatan untuk mengatakan rasio atau nalar atau pikiran itu sebagai kodrat itu agak berbeda pendekatannya dari teori dari pemikiran Plato dan Stoa. Nah, tapi yang mau dikatakan di sini adalah yang membuat manusia itu memiliki kodrat atau membuat kodrat manusia itu adalah rasio. Ya. Inilah hak asasi manusia kalau kita hubungkan dengan pemikiran filosofis. Nah, keduanya menyepakati secara filosofis yaitu baik itu Plato maupun Stoa bahwa pikiran dan jiwa itu adalah kodrat manusia. Nah, kalau itu sudah kita pegang, berarti jadi setiap manusia itu nanti rakyat Indonesia itu dihargai hak asasinya, berarti dihargai dia sebagai manusia. Ya. Jadi manusia apa? Manusia rakyat Indonesia. Nah itu. Ya. Nah apa menjadi hak asasi manusia itu kita lihat dulu secara umum, secara PBB, secara umum, secara dunia dulu, ya, yang umum diterima di seluruh dunia.
hak berpikir, berpendapat, hak memiliki sesuatu, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak menganut kepercayaan atau agama, hak hidup, hak kemerdekaan, hak nama baik, hak memiliki pekerjaan, dan hak mendapat perlindungan hukum. Nah, jadi ini secara umum dilakukan secara seluruh dunia, dan itu juga diaplikasikan di Indonesia, negara kita. Jadi hak berpendapat, oke, saya berhak untuk memberikan pendapat. Tapi lihat, seperti sudah kita bahas tadi dalam perundang-undangan, oke, kamu melakukan pendapatmu apa, tapi lihat ini ada undang-undang yang mengatur. Nah, jadi misalnya tidak melanggar misalnya SARA, nah misalnya itu, nah oke, silakan pendapatnya apa. Untuk membangun kebaikan itu justru malah baik, ya toh. Berdiskusi untuk kebaikan itu malah baik. Ya. Hak memiliki sesuatu, oke, setiap orang itu, setiap warga negara itu bisa memiliki apa yang bisa dia inginkan, tapi tentu sesuai dengan prosedur. Nah itu, misalnya ingin memiliki sesuatu tapi mencuri, ya nggak bisa, ya. Atau korupsi, ya nggak bisa, ya itu. Jadi memiliki sesuatu, ikuti prosedur, ikuti hukum, bagaimana kamu memiliki itu. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, itu hak semua orang, ya. Hak menganut kepercayaan, itu agama. Nah, setiap orang itu bebas untuk melakukan atau menganut agamanya masing-masing. Nah, secara teori seperti itu. Ya. Hak hidup, semua orang warga negara Indonesia memiliki hak hidup. Nah, ini makanya sekarang ini misalnya ada pandemi, nah orang berhak untuk mendapatkan bantuan misalnya dari orang yang bisa membantu, misalnya dari pemerintah, dari daerah, pemerintah pusat dan sebagainya. Hak kemerdekaan hidup, jadi setiap orang itu bisa bercita-cita mau apa, silakan, tidak masalah, ya. Silakan saja. Tentu lihat di sini selalu berdasarkan peraturan dan hukum. Hak nama baik, nah itu sekarang ini juga sedang misalnya banyak orang, sering sekali beberapa orang itu misalnya merasa dirinya nama baiknya dicemarkan sehingga bisa menuntut ke pengadilan dan sebagainya, ya. Lalu bisa tentu nanti diatur dalam hukum, dalam undang-undang. Jadi dia melanggar hukum yang mana, bisa jadi ITE, bisa jadi pencemaran nama baik, ya, dan sebagainya. Jadi itu semua nanti ada hukumnya. Jadi lihat nanti dia merasa dicemarkan nama baiknya, oke, silakan dituntut, tapi nanti berdasarkan hukum mana. Hak memiliki pekerjaan, nah ini semua orang rakyat Indonesia berhak memiliki pekerjaan untuk mendapatkan hidup, untuk mendapatkan biaya hidup, ya. Hak mendapatkan perlindungan hukum, nah seluruh rakyat Indonesia itu memiliki hak untuk itu, ya. Nah, Undang-Undang Nomor 39 1999. Nah, itu setelah reformasi, ya. Jadi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan. Kemerdekaan di sini bukan berarti untuk merdeka kembali, tapi kebebasan sebenarnya. Merdeka itu sebenarnya kebebasan, bebas mengeluarkan pendapat. Hak berkomunikasi. Nah ini yang sekarang media komunikasi ini sekarang sangat sentral dalam kehidupan masyarakat. Nah itu hak berkomunikasi silakan. Nah tapi sekarang ada undang-undang berkomunikasi, ya toh? Dan dengan adanya undang-undang ITE itu berarti kita sekarang diarahkan itu berkomunikasi lewat media sosial, itu sudah ada aturannya. Ya. Jadi bukan asal mengatakan sesuatu. Nah kalau misalnya itu ada menyangkut
ketidakbaikan, misalnya SARA seperti itu, nah itu sudah ada hukum untuk mengatur itu. Hak keamanan, nah setiap orang itu memiliki rasa aman dalam kehidupannya. Nah, misalnya kalau orang diancam-ancam seperti itu, nah itu dia bisa memberikan suatu pengaduan. Hak kesejahteraan, nah itu yang sekarang juga kita lihat dalam pandemi sekarang ini, dalam suasana yang kesulitan, beberapa orang atau pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu berusaha untuk memberikan bantuan. Hak perlindungan, nah itu sama, sudah kita lihat pada bagian sebelumnya. Nah, ranah HAM, hak asasi manusia. HAM itu artinya hak asasi manusia, ya. Jadi ranahnya bagian mana saja? Pribadi, hak kemerdekaan, menyatakan pendapat, politik, ya, ekonomi, sosial budaya, hukum. Jadi ini ranahnya. Ya. Ya. Baik, ini yang bisa saya katakan dalam perkuliahan kita. Jadi kini sudah saya dengan sistem seperti ini mungkin perkuliahannya agak cepat, tapi saya harapkan bahwa kalian bisa mengerti atau mengambil poin yang saya katakan. Ya. Nanti minggu depan itu kalau tidak keliru tanggal 25 UAS-nya. Jadi sistemnya seperti ini. UAS-nya itu open book, tapi bukan kerjasama. Ya, jadi open book, tapi bukan kerjasama. Jadi supaya setiap orang itu jujur dalam dirinya. Jadi kalian itu punya hak untuk